Itu mengolok-olok. Itu kata-kata apa namanya? Kata-kata ayasharu itu artinya mereka mengolok-olok. Ya, jadi mereka mengolok-olok Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yad'uhum ilaihi minal Islam, meskipun Nabi itu mengajak mereka kepada Islam. Wa kadar wiya an Ibni Jurayj annahu qala mithlah. Dan dari diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj, ya dia juga mengatakan perumpamaan yang demikian. Wa qala Abu Sakhri, berkata Abu Sakhri, la taqulu ra'ina, takwilnya adalah wa qul unzurna wasma'u, artinya sama dengan unzurna wasma'u, perhatikan, dengarkan, itu artinya itu. Jadi kata-kata ra'ina maksudnya perhatikan atau dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adbara nadahu man kanat lahu hajatan minal mu'minin. Nah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia nih tadi diundang dalam hajatan. Diundang dalam hajatan orang mukmin, fayaqulu ara ana sam'aka. Nabi pengen pulang. Nabi pengen pulang. Ara ana sam'aka, perhatikan ya Muhammad, dengarkan olehmu. Sudah perhatian, jangan pulang. Jangan pulang. Gitu, jangan pulang dulu. Fa'azamallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuqalu dzalika lahu. Ya. Padahal Allah sangat mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata-kata ara'ina itu dilarang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berkata demikian. Itu bahasa kan ada kasar dan halus. Iya. Ngomong orang tua kan pakai bahasa yang halus. Pakai bahasa yang halus. Gitu. Jadi di sana juga berlaku. Ya. Iya, pakai Ada yang terkait juga dengan kata-kata ini. Kata-kata plesetan itu bisa mengandung ghibah. Bisa. Karikatur aja bisa. Iya. Umpamanya begini. Orang memelesetkan kata-kata yang bila mendengar orang itu sakit ya, dengan kata-kata itu. Kalau dia mendengar iya bahasa sindiran dan orang hatinya menjadi sakit, itu bisa jadi ghibah. Dan ghibah itu kan pengertiannya begini, bila mana kita menceritakan kejelekan seseorang, orangnya nggak ada di depan kita, orangnya nggak ada di depan kita, kita menceritakan kejelekan seseorang, orangnya nggak ada di hadapan kita, itu ghibah. Sebab apa? Sebab kalau orang itu tahu pasti dia marah. Ya. Nah, apa arti ghibah? Ghibah artinya kita menceritakan seseorang, keburukan seseorang. Kita menceritakan keburukan seseorang, tapi kita tidak menceritakan di depan dirinya. Orang itu nggak tahu. Nah, kita menceritakan orang lain, itu ghibah. Tapi nggak melulu yang namanya ghibah itu kita menceritakan seseorang, orangnya nggak ada. Bila mana kita pakai bahasa sindiran dan orang itu nggak tahu maksudnya, padahal kita nyindir, ghibah juga. Walaupun ada orangnya. Orangnya nggak tahu maksudnya. Nggak tahu. Oh iya. Orang yang nyindir gitu ya. Orang itu nyindir. Ada nggak orang yang gitu? Ada. Kita nyindir orang. Orangnya ada tapi orangnya nggak tahu. Orangnya ada. Nggak berasa. Tapi orangnya nggak berasa, nggak tahu kalau dia itu disindir. Itu ghibah juga. Iya, orang itu dari kemarin ya. Umpamanya kita Udah, kalau kita nyindir endang tapi nggak tahu. endangnya nggak tahu. Oh iya. Endangnya nggak tahu. Maksudnya kita udah atau kita pakai bahasa asing, pakai bahasa Arab. Kita bilang sama orang ini jelek, orang yang kita ceritakan tuh ada di depan kita, dia nggak tahu artinya. Ghibah juga. Oh iya. Orang itu sengaja. Jadi jangan dianggap itu bukan ghibah. Iya. Kayak kita umpamanya bicara dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, kita katakan umpamanya Dadang Majnun. Dadang nggak tahu artinya. Oh, asik dong.
Win. Saudara nggak tahu artinya. Nah itu gibah. Udah. Saudara nggak tahu. Umpamanya, umpamanya Pulang lagi. engkau bakhil. Wow, asik, bakhil. Wah, tahu bakhil itu pelit. Bakhil itu pelit. Gitu. Engkau nggak tahu artinya udah seneng aja. Itu gibah juga. Jadi arti gibah nggak melulu orang itu waktu saat kita bicara nggak ada di hadapan kita. Tapi di saat dia ada di hadapan kita, tapi kita nggak tahu artinya, itu gibah juga. Tapi kalau budak gimana? Iya, sama. Sama. Budak sama orang udah ngomongin tetap aja juga. Umpamanya kita sering Kalau ngatain orang ganggu, budak gimana? Ngatain dia. Ini kan nggak dengar tuh. Apa kalau Kalau udah orang budak, orang ganggu bilang cincin lagi mana? Nah itu jadi Ada yang tahu tuh. Ini jadi kita berbicara kepada orang yang tahu atau tidak tahu harus normal. Itu menyangkut kepada masalah kejujuran. Kejujuran dalam berbahasa. Kalau kejujuran dalam berbahasa itu artinya kejujuran dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam berkomunikasi itu artinya kejujuran dalam bertingkah laku. Makanya dalam apapun yang Allah ciptakan di alam raya ini kan nggak pernah basa-basi. Allah menciptakan yang pasti-pasti. Itu. Nah, macam kalau manusia itu kan banyak basa-basinya. Ya. Dia nggak hadir, umpamanya, semalam gue tidur, semalam gue ketelatan, semalam gue ini. Padahal terkadang manusia itu terjebak oleh bahasanya sendiri. Di gua juga tuh gue. bilangnya lagi malas. Ya, orang terkadang terjebak oleh bahasa. Karena bahasa, terjebak oleh bahasa, dia harus bohong. Makanya kalau kata Nabi, kulil haq walau kana murran. Katakan yang pasti, yang benar, Itu benar. walau pahit. Pahit. Jangan karena kita takut pahit, akhirnya kita berbohong. Gua khawatir dia nggak senang sama gue. Kalau gue jujur, nggak enak. Itu seharusnya Kan omong aja. Ada itu ya, ada doanya ya, Rabbana adalah haqqa gitu ya. Iya, iya kan. Rabbana Apa namanya juga ada doanya itu, ya kan? suruh mengatakan Ya yang benar, kata yang benar. Jadi nggak basa-basi. Kenapa? Karena penciptaan alam raya itu benar, pasti. Kalau omongan manusia yang merupakan bagian integral dari alam itu kemudian berbicara tidak benar, berarti merusak sistem. Gitu ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk berbuat dosa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sistem ini dengan benar. Kalau perbuatan dosa itu dilakukan, maka berarti kita merusak sistem alam. Itu yang membuat kiamat, membantu kiamat lebih cepat datang. Gitu. Ya? Dia perang lama-lama. Iya. Ya, peperangan itu kan karena kedustaan ya. Benar nggak? Itu. Jadi iya, karena ketidakjujuran. Nah makanya jujur itu cuma ada di kuis kan. Plesetan. kue jujur. Jadi memang begitu. Sistem ini diciptakan dengan benar, dengan perhitungan matematis. Ya, perhitungan matematika yang pas. Kayak letak posisi matahari ke bumi itu kan, kalau menurut sains kan 197 juta kilometer. Dia tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nggak ada kehidupan, angus, gosong. Kalau kejauhan dingin, 10% aja dingin, nggak ada kehidupan. Matematikanya pasti.
Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan dia berputar. Gantian kalau siang mulu gosong nih satu di belahan satu. Kalau malam mulu di belahan lain itu kan jadi es. Jadi makanya diatur oleh Allah. Apa itu terjadi sendiri? Enggak, itu dengan perhitungan matematik. Hebatnya Allah tuh kayak gitu. Nah, makanya kalau ini Allah bohong aja sebentar, nggak jujur. Ah, gua ini nah dikit, gua lamain dikit. Gua mau istirahat. Gua mau istirahat. Beku. Ini tuh fungsi dari kejujuran seperti itu, tepat secara matematis itu kayak begitu. Gitu. Ada nggak pendapat ini yang para orang berpendapat nih, yang sekarang lagi musim Pak Eko, yang itu ada seorang wali dengan kauliannya itu ditahrim menahan matahari. Iya lah. Matahari ditahan. Matahari ditahan. Kemudian keluar orang dari rumah, buka jendela. Jangan kau tahan, aku lagi puasa. Hebat. Nah itu matahari itu sistem. Dia berjalan itu sistem. Bila mana dia ditahan sebentar saja akan merusak sistem yang lain. Ya. Itu. Kenapa kalau orang sakit terkadang, umpamanya orang itu sakit diabetes, larinya suka ke paru-paru, ke jantung, ngembet ke yang lain, merembet. Karena itu sistem. Kalau saya matikan umpamanya saklar di sini, kan mati semua, listrik kan mati. Itu kan sistem, kerja sistem. Begitu juga alam raya itu sebuah sistem. Nah, dalam bertingkah, dalam bersikap manusia nggak boleh sebetulnya itu berbohong. Manusia nggak boleh berdusta. Karena sistem. Itu. Nggak boleh diingkari. Matahari kan jalannya cepat, tahan betul. Wawa deh. Itu sistem kong. Jadi manusia itu diciptakan itu ya dengan sistem. Nah, manusia pokoknya perhatikan nih. Allah untuk mengadakan satu butir padi aja. Nggak bisa. Itu Nanam dulu, Allah memberikannya dengan proses yang panjang. pekerjaan yang sangat sulit. Tong. Sulit beras. Satu butir. Pertama, itu Sawah. Allah harus mempersiapkan airnya. Allah harus mempersiapkan mataharinya. Tanahnya. Allah mempersiapkan tanahnya. Di tanah itu mengandung pH. Apa pH? Potential of hidrogen. Ada kalium, kalsium, magnesium. Nah, begitu panas terik, air yang di laut naik ke atas, menguap. Air yang di sungai naik ke atas, naik ke bumbung ke awan. Awan sudah 100 derajat, jadi hujan. Begitu turun nggak gelondongan, tapi dengan rintik-rintik. Kemudian tanah menjadi basah. Kemudian ditanam biji padi. Satu padi, prosesnya itu harus ada matahari. Berat nggak? Harus ada panas, nguap dulu, ada air. Dari permukaan tanah itu akan jadi gembur, sehingga akar-akar tumbuhan bisa tumbuh. Nah, begitu juga itu. Allah mempersiapkan manusia itu dengan yang sangat sulit dan rumit. Udah gitu, begitu kita makan nasi lebih dibuang. Penciptaannya itu begitu berat, kita buang sembarangan. Marah Allah tuh. Orang baru kan nggak mau buat nasi. Sama kita habis sekolah kok, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, begitu udah lulus ijazah disobek. Marah gak kita? Nah, begitu juga ciptaan Allah itu begitu rumit, begitu luas, begitu jelimet. Kemudian diberikan untuk manusia sebagai nikmat sayang Allah itu pada kita. Kemudian kita sia-siakan. Kira-kira Allah itu membuat pertimbangan, membuat perhitungan
kasih air ke tanah, terus matahari nyinarin air, kemudian membumbung tinggi, itu hitungan matematisnya pas nggak? Pas. 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 Nggak kegedean, kalau kegedean air nggak jadi naik. Tapi dengan partikel-partikel yang sangat halus, nggak kelihatan di mata, dia naik ke atas. Kita nggak ngeliat tuh air, mulai bakal jadi hujan, kan nggak pernah, nggak kelihatan. Nah kemudian udara itu menjadi sejuk dingin dengan adanya air. Itu perhitungannya sejauh itu, sebegitu detail Allah itu memberikan kepada kita. Hebat ya kamu. Nah, itu. Makanya jangankan sekedar omongan ro'ina yang kasar itu, ya, hal yang sangat halus aja sebagai macam ciptaan itu Allah berikan kepada manusia itu, jangan bicara yang kasar. Jadi Allah sudah mengajarkan akhlak dalam penciptaan padi, ciptakan alam, terus tumbuh manusia di alam perut ibu, di alam rahim, kemudian menjadi besar. Kan nggak langsung gede, begitu orang lahir langsung berkumis, ya kan? Tapi begitu orang lahir itu kan pelan-pelan dulu. Coba ibu juga akan kuat begitu lahir itu anak langsung gede. Ini kan pelan-pelan dulu. Itu hebatnya Allah itu kayak begitu. Jadi akhlak, proses berilmu pengetahuan, berbudaya, berkata itu sudah diatur oleh Allah. Ya, hebat ya. Nah ini kita lanjut sampai mana tadi? Waqala Sadi. Waqala Sadi kan narujulun minal Yahudi min Nabi min Bani Kainuqa. Ya. Berkata Sadi adalah seorang laki-laki dari orang Yahudi dari Bani Kainuqa. Nah Bani Kainuqa itu orang suku Yahudi. Yud'a Rifa'atun. Dia itu dari golongan Yahudi Rifa'ah. Yahudi Rifa'ah itu golongan Yahudi yang paling keras. Golongan Yahudi yang paling keras. Ibni Zaid bin Zaid ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqaihi fakalimahu qala, maka dia berjumpa Nabi mengatakan hal yang demikian. Kata-kata apa? Bukannya ro'ina, ro'una, ngejek gitu. Ara'ani sam'aka wasma' ghairu musma' gitu. Nah ini ada di Al-Quran ayat An-Nisa 46, ayat 46, surat An-Nisa ayat 46. Dia mengatakan kata-kata seperti itu. Jadi kata-kata yang nggak pantas gitu. Nah tapi dia bilang dengar, jangan yang dengar selain wasma' ghairu musma'in. Dengerin gue nih, bahasa kitanya. Dengerin gue, jangan lo dengerin yang lain. Nah, bahasa Betawi itu kok. Jadi wasma' ghairu musma', ghairu musma'in. Dengerin gue Muhammad, jangan dengerin yang lain ya. Itu bahasanya kayak gitu kan kasar deh. Wa kana al-muslimuna yahsibuna anal anbiya'a kanat tufahhimu bihada. Jadi orang-orang muslim pada saat itu memperhitungkan para nabi pada zaman dulu mungkin juga terbiasa dengan bahasa yang demikian. Padahal bahasa ini enggak terbiasa. Enggak terbiasa. Fakana nas minhum yaquluna, maka banyak orang-orang yang berbicara seperti itu. Isma' ghairu musma'. Dengerin nih gue, jangan dengerin yang lain. Ghairu saghir, nah dalam pendapat selain itu adalah wahia killati fi suratin Nisa. Ini terdapat di dalam surat An-Nisa yang kita pelajari dulu. Fataqaddama ilal mu'minina alla yaqulu ra'ina. Ya, maka dulu pernah dibahas pada awal dari bahasan ini ya oleh kita semua dengan mengatakan dilarang untuk mengatakan kata-kata ra'ina. Kayaknya yang lainnya hampir sama semuanya nih. Yang bawahnya lagi sisa dari kata-kata ini. Wa kadza qala Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam. Begitu juga dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, binahu min hada, kata-katanya sama dengan yang demikian. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, was'abu minal qawli dzalika indana, sama juga dengan Ibnu Jarir. Innallaha nahal mu'minina ayyaqulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina, dan
Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin berbicara kepada Nabi kata-kata ra'ina. Li'annaha kalimatun karahahallah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membenci kata-kata itu, ayaqulu hali Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhirul ladzi dzakara ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan disebut kata-kata itu. Jangan disebut kata-kata ra'ina, jangan disebut. La taqulu lil ina bil karam, karena kata-kata itu sama seperti lil inab. Kata-kata inab tuh maksudnya anggur, kal karam. Jadi anggur yang saripatinya itu kan memabukkan, nggak boleh. Itu bukan. Kal karam itu artinya kemuliaan. Jangan disamakan itu. Ya, kata-kata itu nggak bakal jadi mulia. Wala taqulu abdi, jangan kau katakan kepada hambaku, walakin qaulu fataya, gitu ya. Jadi jangan dikatakan kepada hambaku, tapi katakanlah fataya. Wa ma asbah dzalik, dan jangan bicara seperti itu. Kalau kalian berbicara seperti itu sama dengan orang-orang ya Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita berbicara seperti itu, maka kita masuk ke dalam golongan orang-orang ya Yahudi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.